Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 96. McMahon maupun tentara yang melompat itu teringat, saat tubuhnya masih di udara dalam sebuah lompatan dan masih berjarak 3 meter dari si Vietnam, tentara Vietnam itu sudah mengangkat bedil. Telunjuknya sudah berada di pelatuk bedil. Namun tak kunjung terdengar letusan. Dan orang Vietnam itu akhirnya mati. Ternyata, penyebab tak kunjung terdengarnya letusan itu adalah samurai kecil tersebut. Si bungsu menghapus darah di samurai kecil itu ke baju tentara yang mati itu. Kemudian dia menyelipkan samurai kecilnya ke balik lengan baju. Dia berbuat seolah-olah tak terjadi apapun. Si tentara yang tahu nyawanya diselamatkan segera mendekati si bungsu, persis saat si bungsu sudah berdiri. "Tuan, siapapun Tuan dan dari manapun Tuan berasal, saya berhutang nyawa pada Tuan. Terima kasih. Tuan telah menyelamatkan hidup saya. Nama saya William, Sersan Robert William. Saya takkan melupakan pertolongan Tuan," ujarnya sambil mengulurkan tangan. Si bungsu menatap anggota pasukan istimewa Angkatan Laut Amerika itu dengan tenang. Kemudian menerima uluran tangan tentara tersebut. Selain si bungsu, yang memahami apa yang sudah terjadi hanya 3 orang. Yaitu kedua anggota SEAL itu dan si kolonel. Yang lain hanya menatap dengan diam. Tapi, dari apa yang mereka lihat di goa tadi, betapa mahirnya lelaki dari Indonesia ini mempergunakan senjata ninjanya, mereka sudah dapat menduga apa yang dimaksud hutang nyawa oleh Sersan William. Situasi tak memungkinkan mereka bergerak lambat. Si bungsu segera membawa pasukan kecil itu melintas sungai kecil yang dia lewati malam tadi. Kemudian menyelusup di antara batu-batu besar dan hutan lebat ke tempat di mana dia meninggalkan Han Doi. Mereka kini sudah memiliki 7 bedil. Sebuah yang dibawa si bungsu, 4 mereka rampas dari tentara Vietnam di dalam terowongan tadi, dan 2 dari penjaga pintu terowongan. Namun, baik si bungsu maupun Kolonel McMahon tetap berpendapat bahwa mereka tak mungkin terlibat pertempuran terbuka dengan 100 lebih tentara Vietnam di barak-baraknya sana. Selain perbedaan jumlah personil dan jumlah senjata yang amat mencolok, kondisi kesehatan juga tak memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dalam sebuah pertempuran terbuka. Pagi sudah turun. Si bungsu paham benar bahwa bahaya semakin mendekati mereka. Kini komandan pasukan Vietnam itu tentu sudah mengirim pasukan menyusul 4 tentara yang terbunuh di goa penyekapan tentara Amerika itu. Sebelum mereka memasuki goa, mereka tentu terlebih dahulu menemukan 2 mayat temannya di bawah bukit itu. Pasukan yang dikirim itu akan dibagi 2. 1 atau 2 orang dikirim memberikan laporan ke barak, dan selebihnya akan memasuki goa penyekap. Berharap kalau para tawanan masih belum sempat melarikan diri. Namun, sebelum pasukan yang memeriksa goa tahanan itu kembali, berdasar laporan bahwa 2 tentara yang menjaga di bawah bukit itu sudah mati terbunuh, maka seluruh pasukan Vietnam akan disiagakan. Tindakan tentara Vietnam setelah itu sudah bisa diterka dengan pasti. Mereka akan menyisir seluruh belantara ini untuk mencari tawanan yang melarikan diri tersebut, berikut orang yang membebaskan mereka. Tentara Vietnam akan segera dapat menyimpulkan bahwa pelarian itu dimungkinkan karena ada pihak luar yang membantu. Indikasinya akan mereka temukan pada rantai-rantai yang hancur seperti kaca dihantam batu. Kendati mereka belum mengenal zat apa yang digunakan untuk membuat rantai itu rapuh, namun mereka akan segera tahu bahwa zat kimia berkekuatan dahsyat itu didatangkan dari luar. Zat itu mustahil bisa dibuat para tawanan. Dengan pikiran seperti itu, si bungsu segera bertindak cepat. Han Doi yang ditemukan masih tertidur, karena urat lehernya ditotok, terbangun dengan kaget ketika si bungsu kembali membuat dia sadar. "Ayo berkemas,
kita harus bergerak cepat, ujarnya pada Han Doi yang dia bebaskan dari totokan, yang menatap hampir tak percaya pada belasan tentara Amerika yang compang camping tak jauh dari tempatnya tidur. Ketika mereka menyelinap di antara hutan dan bebatuan besar, dari kejauhan mereka mendengar deru mobil dan perintah-perintah para komandan tentara Vietnam di barak-baraknya. Ketika mereka sudah kembali berada di jalur yang mereka gunakan tadi malam, si bungsu menghentikan rombongan tersebut. Mereka akan menemukan jejak kita. Sebaiknya rombongan kita bagi dua. Han Doi jadi penunjuk jalan ke tempat Duk Tio dan Ti Bin di bukit sana. Bawa wanita dan semua yang sakit ke bukit itu. 8 pucuk senjata yang ada termasuk punya Han Doi, kita bagi dua. 4 pucuk dibawa rombongan Han Doi, di sana ada 2 pucuk lagi, 4 lagi tinggal di sini bersama 4 sukarelawan yang masih bisa bertempur. Untuk mengalihkan pengejaran, kita akan memancing mereka ke sebelah sana, sehingga rombongan yang membawa yang sakit bisa menyelamatkan diri sampai ke belakang rawa sana. Han Doi lihat peta ini, ujar si bungsu sambil membuka peta yang diambilnya dari ransel. Di sini kita tadi berhenti, memakan durian dan memanggang rusa. Tetaplah di situ, bawa jam tangan ini. Jam ini akan memancarkan sinyal memanggil helikopter. Buat api unggun begitu kalian mendengar deru pesawat terbang, agar mereka melihat asapnya untuk turun menyelamatkan kalian. Kalian tak bisa melewati rawa tersebut. Selain rakitnya tak bisa menampung semuanya, rawa itu terlalu berbahaya untuk dilewati. Nah, kini kita berbagi peluru dan dinamit, ujar si bungsu sambil menuangkan isi ranselnya yang dipenuhi peluru dan dinamit itu di tanah. Namun tiba-tiba si bungsu membalikkan badan, menatap ke arah kanan. Gerakannya yang tiba-tiba itu membuat semuanya terkejut dan segera mengarahkan senjata ke arah yang dilihat si bungsu. Jangan tembak, ujar si bungsu setelah mengetahui yang muncul itu adalah Duk Tio dan Tin Bin. Tin Bin segera berlari memeluk si bungsu. Kenapa begitu lama? Kau tinggalkan aku, ujarnya si bungsu menatap gadis itu, kemudian mengenalkannya pada Kolonel McMahon dan seluruh tawanan Amerika tersebut. Ini Ti Bin yang kuceritakan tadi. Dia pernah disekap tentara Vietnam di barak-barak di bawah sana. Dialah yang menceritakan di mana lokasi ini. Duk Tio ini Kolonel McMahon. Kolonel ini Duk Tio, ujar si bungsu. Semuanya saling menatap memperhatikan, kemudian saling mengangkat tangan memberi salam. Oh ya, Titi, ini Rosi, yang ayahnya membayarku untuk membebaskannya, ujar si bungsu mengenalkan perawat Amerika. Ti Bin dan Rosi saling bertatapan. Kemudian saling mengangguk. Tak ada yang memulai untuk bersalaman. Mereka hanya saling berdiam diri dan saling pandang. Entah mengapa, Ti Bin tiba-tiba saja merasa hatinya diharu-birukan oleh perasaan tak enak, tatkala melihat betapa jelitanya gadis itu. Sebenarnya tawanan Amerika itu juga terkejut akan kecantikan Ti Bin. Mereka sudah tahu dan selama ini mengetahui kalau gadis-gadis Vietnam keturunan tersohor kecantikannya. Tapi Ti Bin bukanlah blasteran Eropa Vietnam tapi blasteran penduduk asli ras Cina. Kecantikannya benar-benar alami. Baik, sekarang Duk Tio bisa memimpin semua wanita dan yang sakit menyelamatkan diri dari sini, ujar si bungsu memutuskan keheningan. Ti Bin menatap tajam pada si bungsu, sementara yang lain sedang berkemas untuk meninggalkan tempat tersebut. Si bungsu hanya mengangguk, karena dia memahami bahwa gadis itu ingin membalaskan dendamnya pada tentara Vietnam yang berbulan-bulan menjadikan dirinya sebagai pemuas nafsu. Dia sudah menjanjikan berkali-kali pada Ti Bin, bahwa dia akan membantu membalaskan dendamnya. Dan kini Ti Bin menagih janji itu. Saya juga tetap tinggal dan ikut bertempur di sini. Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu tawanan Amerika berbicara dengan pasti. Semua menatap padanya,
dia adalah Rossi. Anda dibayarkan untuk membebaskan dan mengantar sampai Amerika, bukan? Ujar Rossi langsung ditujukan pada si bungsu. Si bungsu tertegun sebentar kemudian mengangguk. Jika saya tidak bersama Anda, bagaimana Anda bisa menepati janji untuk mengantarkan saya ke Amerika? Ujar Rossi sambil menatap lurus-lurus pada si bungsu. Kita bisa bertemu di suatu tempat setelah kalian bebas, ujar si bungsu. Saya tetap di sini. Yang tinggal di sini harus bertempur dan kecil sekali kemungkinan selamat, ujar si bungsu. Saya sudah biasa bertempur dan disekap bertahun-tahun. Soal hidup atau mati, tidak lagi menjadi penting, ujar Rossi. Tin Bin menatap Rossi dengan mata melotot. Ketika tidak menatap langsung, namun Rossi tahu kalau gadis Vietnam itu keki setelah dia mengatakan akan tinggal. Dan entah mengapa, dia justru senang membuat keki gadis itu. Semakin dongkol hati Tin Bin, semakin senang hati Rossi. Rossi tersenyum, dan dengan senyum itu dia menatap si bungsu, kemudian Tin Bin. Oh, jengkelnya hati Tin Bin melihat senyum perempuan Amerika itu. Baginya, senyum itu adalah senyum perempuan gatal. Entah mengapa sakit saja hatinya melihat gadis Amerika yang satu ini. Apalagi melihat dia senyum-senyum pada si bungsu. Rombongan itu akhirnya terbagi dua. Yang satunya ditemani beberapa orang yang sehat, bergerak ke arah perbukitan, dengan Duktio sebagai penunjuk jalan. Jumlah yang bersama si bungsu kini ada 10 orang. Yang 3 orang adalah si bungsu, Han Doi, dan Tin Bin. Sementara di pihak bekas tawanan Amerika yaitu Kolonel McMahon, Rossi, 2 anggota SEAL dan 3 yang berasal dari Baret Hijau. Bedil yang 10 mereka bagi 2, begitu juga dengan peluru dan dinamitnya. Dan si bungsu memberikan jam tangannya, yang bisa menyiarkan sinyal panggilan kepada kapal induk Amerika kepada letnan yang ikut bersama Duktio. Kendati dia tahu kalau letnan itu bisa memakai alat pada jam itu, tapi dia tetap memberikan petunjuk biar lebih meyakinkan. Kini komando ada di tangan Anda Kolonel, ujar si bungsu, beberapa saat setelah rombongan yang menyelamatkan diri itu hilang dari pandangan mereka. Kolonel McMahon yang memang dari tadi sudah memperhatikan situasi di mana mereka berada, segera mengatur rencana. Dia menyebar personel yang ada dalam radius tertentu, di mana mereka masih bisa saling mengawasi. Namun Rossi menolak ketika ditempatkan di sayap tengah. Saya harus berada di dekat orang ini Kolonel. Karena sesuai janjinya pada ayah saya, dia bertanggung jawab atas hidup dan mati saya, ujar gadis itu. Yang dimaksud dengan orang ini, siapa lagi kalau bukan si bungsu? Tin Bin kontan melototkan mata ke arah Rossi begitu mendengar ucapan itu. Dan Rossi memang sedang menanti pandangan gadis itu dan begitu Tin Bin mempelototinya dia balas dengan senyum simpul. Oh gondoknya hati Tin Bin, sedangkan si bungsu hanya diam. Apa boleh buat dia memang sudah berjanji pada ayah gadis itu. Dia lalu memaparkan rencananya pada Kolonel McMahon. Dia akan menyerang barak tentara Vietnam bersama Tin Bin. Dijelaskannya bahwa gadis itu tak bisa menghapus dendamnya pada tentara Vietnam di bawah sana, akibat perkosaan dan dijadikan pemuas nafsu selama berbulan-bulan. Tanpa berniat dan menimbulkan kesan mengajari si kolonel, si bungsu menjelaskan teori klasik perkelahian, bahwa pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Konkretnya, menyerang 10 kali lebih baik daripada bertahan. Jika Anda setuju, Kolonel, saya akan menyusup menghancurkan gudang senjata mereka. Siapa tahu, kami bisa mencuri beberapa senjata dari gudang tersebut. Tapi, paling tidak, meledaknya gudang itu akan menyebabkan ditariknya sebagian pasukan yang memburu kita, ujar si bungsu perlahan. Kolonel McMahon menyetujui rencana tersebut,
namun dia mengusulkan agar si bungsu disertai salah seorang dari anak buahnya yang berasal dari pasukan SEAL. Saran itu segera disetujui si bungsu. Namun ketika dia akan berangkat bersama Tibin dan Sersan MC Dowell, Rosie yang tidak bersenjata segera pula berdiri di samping Tibin. "Saya ikut bersamamu," ujarnya sambil melemparkan senyum pada Tibin. Saking jengkelnya, hampir saja Tibin menamparkan bibir mungil yang tersenyum itu. Sungguh mati, dia tak ingin perempuan yang dianggapnya gatal ini ikut-ikut pula bersama dia dan si bungsu. Namun sebelum dia sempat bereaksi, si bungsu sudah menyuruh pasukan kecil itu bergerak. Si bungsu di depan, MC Dowell menyilahkan Tibin dan Rosie bergerak duluan, dia menempati posisi paling belakang. Namun, ketika si bungsu sudah bergerak cukup jauh, kedua gadis itu masih tegak dan saling pandang, seperti dua harimau yang akan saling terkam. Sudah 2 kali MC Dowell menyilakan mereka untuk maju, keduanya masih tegak dan saling pelotot. Penat saling tatap dan saling pelotot, akhirnya Rosie yang memang dalam usia jauh lebih tua dari Tibin segera mengambil inisiatif menyilahkan gadis itu melangkah duluan. Namun Tibin masih tegak, maka Rosie tak lagi peduli, dia segera berjalan mengejar si bungsu. Tibin seperti disengat lebah melihat Rosie yang dicapnya sebagai perempuan gatal itu tiba-tiba saja nyelonong duluan. Dia memegang bedilnya erat-erat, kemudian bergegas menyusul langkah Rosie. Menyelinap di antara belukar dan batu-batu besar. "Perempuan gatal, perempuan lonte," gerutu Tibin sambil berusaha mempercepat langkah. Hatinya bertambah sakit, tatkala melihat jauh di depan sana, di antara palunan belukar, sekilas-sekilas dia melihat perempuan itu sudah berjalan beriringan dekat sekali dengan si bungsu. Oh, jengkel dan gondoknya dia. Kalau saja tak khawatir suaranya akan terdengar oleh tentara Vietnam, yang mungkin sudah ada di sekitar mereka, Tibin pasti akan berteriak menyuruh si bungsu berhenti menantinya. Tapi maksudnya itu terpaksa dia urungkan, sebab dia tak tahu apakah tentara Vietnam yang memburu mereka sudah berada di sekitar tempat ini atau tidak. Kalau dia bersuara keras, pasti akan terdengar oleh orang yang memburunya itu. Kendati demikian, Tibin tak bisa menghapus jengkel dan gondok di hatinya begitu saja terhadap perempuan yang dicapnya gatal itu. Sebenarnya, sumber rasa gondok dan jengkel itu adalah rasa cemburu. Sungguh, dia demikian mencintai si bungsu. Dia tak ingin ada perempuan lain yang menyela di antara kehidupan mereka berdua. Usianya yang baru 15, meski tubuhnya seperti gadis 17 tahun, menyebabkan dia sulit mengontrol hatinya. Dia merasa Rosie adalah sumber gangguan yang amat potensial bagi hubungannya dengan si bungsu. Dia tak menginginkan itu. Konyolnya, Rosie yang tahu benar bahwa gadis itu mencintai si bungsu, dan dia juga tahu bahwa gadis tersebut cemburu padanya, justru bersikap membakar-bakar. Seperti sikapnya memilih tinggal bersama si bungsu, bukannya ikut menyelamatkan diri bersama teman-temannya yang lain. Padahal, apalah urusannya berada bersama si bungsu. Dia tentu akan lebih aman bila menyingkir dari tempat ini bersama rombongan yang dipimpin Duktio. Pertempuran pertama terjadi ternyata bukan melibatkan rombongan si bungsu atau McMahon yang bertahan. Pertempuran itu justru terjadi pada rombongan orang-orang yang menyelamatkan diri bersama Duktio. Untung saja mereka tak masuk jebakan. Pertempuran pecah setelah letnan dari pasukan baret hijau yang menyertai Duktio, yang tadi menerima jam tangan sinyal dari si bungsu, melihat sekilas gerakan mencurigakan sekitar 20 depa di depan mereka. Dia memberi isyarat ke rombongan di belakangnya. Rombongan itu berhenti tiba-tiba dan mencari perlindungan di balik batu atau kayu-kayu besar. Si letnan membisikkan kepada Duktio bahwa dia melihat gerakan di depan sana. "Anda tunggu di sini.
Senjata kita hanya 2 pucuk, bisik si letnan sambil memberi isyarat memanggil seorang sersan pasukan baret hijau yang berada di bahagian belakang. Sersan itu, yang tak memiliki bedil, segera mendekat pada si letnan. Mereka mengatur taktik untuk mengetahui berapa jumlah tentara Vietnam di depan sana, kemudian jika mungkin menjebak dan melumpuhkannya. Si letnan membuat gerakan melambung ke kiri, sementara si sersan yang hanya berbekal bayonet melambung ke arah kanan. Keduanya lenyap dalam palunan belantara lebat. Duk Tio berjaga-jaga di tempat tersebut. Dia segera ingat senjata di tangannya. Dia melihat ada seorang kopral baret hijau yang duduk bersandar ke batang kayu besar sembari memeluk tubuh Helena, tentara wanita yang sakit dan tak mampu berjalan itu. Duk Tio bergerak ke belakang, ke arah kopral tersebut. Senjata ini akan jauh lebih bermanfaat jika Anda yang memegangnya. Biar saya yang menggantikan memapah dia, bisik Duk Tio sambil menunjuk pada Helena. Kopral itu tentu saja menerima tawaran tersebut. Bagi tentara seperti dia, berada dalam pelarian tanpa senjata sama dengan lari bertelanjang. Perlahan dipindahkannya tubuh Helena ke pelukan Duk Tio, kemudian diambilnya senjata laras panjang hasil rampasan tersebut, dan segera bergerak ke bahagian depan. Letnan yang tadi menyelinap ke depan, tiba-tiba mendengar ada suara langkah di bahagian kanannya. Dengan cepat, nyaris tanpa menimbulkan suara dia bersembunyi ke balik rimbunan belukar. Hanya beberapa detik setelah dia bersembunyi, di balik beberapa pohon besar di bahagian kanannya muncul 2 orang tentara Vietnam. Kedua mereka menatap tanah, nampaknya mencoba melihat jejak yang ditinggalkan pelarian yang mereka kejar. Kedua tentara itu lewat hanya sekitar 2 depa dari tempat persembunyian si letnan. Si letnan masih menanti beberapa saat, dia tak bisa gegabah. Dia tak tahu berapa orang sebenarnya tentara Vietnam yang memburu mereka ke arah ini. Jika sekarang dia menembak, dia khawatir bahagian lain dari tentara yang memburu mereka akan berdatangan kemari. Namun usahanya untuk berdiam diri digagalkan oleh seekor ular daun yang sejak dia menyelusup ke belukar rimbun itu sudah mengintai. Ular hijau itu besarnya tak lebih dari sebesar jempol lelaki dewasa, dengan panjang sekitar 1 depa. Namun tak seorang pun di antara tentara Amerika yang bertugas di belantara Asia yang tak tahu betapa mematikannya gigitan ular kecil tersebut. Si letnan masih beruntung. Saat dia menatap tajam ke arah 2 tentara Vietnam di depannya, sudut matanya sekilas menangkap ada benda yang bergerak di bahagian atas kepalanya. Nalurinya yang tajam masih cepat bereaksi ketika kepala ular itu menyambar ke arah lehernya. Dia berguling menjatuhkan diri, dan menembak. Kepala ular tersebut hancur dihantam pelurunya. Dan si letnan dalam suatu gerakan berputar segera memuntahkan peluru ke arah 2 tentara Vietnam yang terkejut mendengar letusan hanya 4 depa di belakang mereka. Semburan peluru dari bedil si letnan membuat kedua tentara Vietnam itu terjungkal mati. Namun setelah itu terdengar suara teriakan-teriakan. Dan tempat si letnan kemudian dihajar ratusan peluru dari balik-balik pepohonan. Dengan menyumpah si letnan bergulingan dari balik pohon ke pohon lain untuk menyelamatkan diri dari terkaman peluru. Sekitar 50 meter dari tempat si letnan, Duk Tio dan para pelarian wanita serta tentara yang sakit, mendengar suara letusan itu dengan berdebar. Suara tembakan tiba-tiba berhenti. Si letnan tiarap di balik sebuah pohon besar. Dia tidak tahu ada berapa tentara Vietnam yang kini berada di hadapannya. Baik dirinya maupun pasukan yang mengejarnya sama-sama tak mengetahui berapa lawan yang mereka hadapi. Sersan yang tadi melambung ke bahagian kanan, yang hanya berbekal sebuah bayonet, begitu mendengar suara tembakan di bahagian kirinya, segera menyelusup mendekati tempat pertempuran tersebut. Dia tahu yang disirami tembakan itu adalah si letnan.
Dengan cara menyelusup yang kemahirannya masih dia miliki, kendati sudah 3 tahun dalam sekapan, dia sampai ke tempat pertempuran itu saat suara tembakan terhenti. Dia tak tahu si letnan berada di mana. Untuk itu si kopral bersiul. Siulnya amat susah dibedakan dengan suara burung. Kemahiran meniru suara burung atau suara hewan lainnya menjadi andalan bagi pasukan Baret Hijau dan pasukan SEAL Amerika dalam perang di hutan belantara. Si letnan, yang masih dalam posisi tiarap dan menanti, mendengar suara sejenis burung yang hidup dalam belantara Vietnam tersebut. Dia segera tahu, suara itu adalah suara si sersan. Ada kode khusus di dalam tiruan suara burung itu, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang memang mempelajari suara tersebut. Dia lalu menyahuti suara itu dengan meniru suara burung pula. Dari asal suara itu, si sersan menjadi faham di mana letnan itu kini berada. Sekitar 50 depa di depannya. Kalau begitu, tentara Vietnam kini berada antara dia dengan si letnan. Sersan itu mengambil sebuah dahan kering sebesar lengan yang tergeletak tak jauh dari tempatnya tegak. Setelah mengira-ngira, dia melemparkan dahan itu ke rimbunan semak di bahagian kanannya. Begitu suara desau dahan kering itu menerpa semak, serentetan tembakan menghajar semak tersebut. Dan si sersan menandai sebuah pohon besar tempat asal tembakan yang terdekat dengannya. Pohon besar itu berada di depannya, agak ke kiri, hanya sekitar 10 depa. Dia melihat, tentara di balik pohon besar itu berada di posisi paling belakang dari 4 temannya yang lain, yang tadi menghujani semak yang dilemparnya dengan dahan itu dengan siraman peluru. Sersan itu menarik nafas, mengingat kembali masa-masa terakhir pertempuran sebelum dia tertangkap. Disiksa dengan amat sangat selama berbulan-bulan, dan dijebloskan ke tahanan di goa batu di Bukit Cadas itu. Hanya mereka yang memiliki ketahanan fisik dan kekuatan mental yang luar biasa saja yang mampu melewati masa penyiksaan tak terperikan itu dengan selamat. Yang tak kuat, seperti puluhan teman-temannya, mati atau paling tidak lumpuh. Sebagaimana terjadi pada beberapa orang di antara mereka, yang baru saja dibebaskan si bungsu dan kini sedang berupaya menyelamatkan diri. Sersan berkulit hitam itu merasa urat-uratnya menegang saat dia mulai menyelinap dari pohon ke pohon, melata seperti seekor ular, mendekati kayu besar di mana salah seorang tentara Vietnam menyemburkan tembakannya barusan. Hampir tanpa suara dia sampai ke sebuah pohon sekitar 5 depa dari pohon besar itu. Dari tempatnya kini dengan jelas dia dapat melihat tentara Vietnam yang sedang tiarap dan mengarahkan senjata ke belukar di mana letnan dari pasukan Baret Hijau Amerika itu bertahan. Si sersan kembali menarik nafas, menggenggam bayonet rampasannya dengan erat. Tak dia lihat tentara Vietnam yang lain. Mereka pastilah tersembunyi di balik-balik pohon yang lain. Hal itu paling tidak memberi kesempatan padanya untuk lebih leluasa bergerak. Dengan sekali lagi menarik nafas panjang, dengan gerakan yang masih cukup cepat dia tegak, kemudian memutari pohon tempat dia berada. Menyerbu ke arah tentara Vietnam yang sedang tiarap dengan posisi membelakanginya. Tentara Vietnam yang sedang menatap ke arah belukar di mana tentara Amerika yang menembaki mereka tadi berada. Tak tahu sama sekali bahwa bahaya mengintainya dari belakang. Dia memang sempat mendengar suara perlahan di belakangnya. Namun sudah sangat terlambat baginya untuk mengetahui suara apa itu gerangan. Karena tiba-tiba saja dagunya diraih dan ditarik ke atas dengan kuat. Dia hanya sempat terkejut dan terbelalak, namun hanya sampai di situ. Dia bahkan tak sempat menjerit, karena bayonet di tangan tentara Negro Amerika itu sudah memotong lehernya. Terdorong oleh kebencian yang sangat akibat dendam bertahun-tahun disiksa, tentara Amerika itu tak sadar bahwa irisan bayonetnya sudah hampir memutuskan leher si Vietnam.
Orang Vietnam itu bahkan tak sempat lagi berkelojotan. Hanya darah yang menyembur-nyembur dari lehernya yang hampir putus. Kalau saja si negro berada di bagian depan, tubuhnya pasti sudah basah kuyup oleh darah yang menyembur, seperti air bertekanan kuat yang muncrat dari pipa pecah. Tapi kini, karena dia berada di atas tubuh si Vietnam yang tiarap, yang terkena semburan darah adalah tangannya yang memegang bayonet. Kemudian tubuh Vietnam tersebut terkapar. Sersan negro itu menghapuskan darah di mata bayonet itu ke baju korbannya. Menyisipkan bayonet itu ke pinggang, kemudian mengambil bedil si Vietnam. Kemudian dia kembali bersiul menirukan suara burung. Dari isyarat yang dia beri, si letnan menjadi faham bahwa situasi dikuasai si sersan. Letnan tersebut membuat gerakan di tempat persembunyiannya. Begitu dia membuat gerakan, begitu 4 senjata dari 4 tempat yang berbeda menyalak menyiramkan timah panas ke arah tempat si letnan. Dan kesempatan itu memang ditunggu sersan negro tersebut. Kini dia menjadi tahu di mana posisi keempat tentara Vietnam yang masih tersisa, setelah 2 mati di tangan si letnan dan yang seorang mati di tangannya. Dia menuju ke rumpun pinang yang amat rimbun, 6 depa di bahagian kanannya. Di sana dia mendapati seorang tentara yang masih berusia belasan tahun sedang menembak ke arah tempat persembunyian si letnan. Vietnam itu sama sekali tak tahu bahwa maut berada dekat sekali di belakangnya. Dari balik kayu besar di mana kini dia berdiri, sersan tersebut mengirimkan sebuah timah panas ke kepala tentara Vietnam itu. Peluru menembus topi wajah tentara tersebut, tembus ke kepalanya, dan keluar di kening dengan meninggalkan lubang besar yang memuncratkan benaknya. Tentara Vietnam yang sedang menembak dalam posisi berlutut di balik pohon tumbang itu langsung tertelungkup ke pohon tersebut. Nyawanya melayang sebelum kepalanya menyentuh pohon melintang di depannya. Si sersan mengambil senjata otomatis milik tentara Vietnam itu. Kemudian dia kembali bersiul, yang segera difahami oleh si letnan yang masih bersembunyi di balik belukar. Hanya beberapa detik setelah siulan itu, si letnan menghamburkan tembakan ke arah pohon-pohon di mana tadi dia melihat sumber tembakan itu. Lalu dia melambungkan diri, bergulingan ke arah pohon besar yang terletak sekitar 5 depa di kanannya. Kemunculan dirinya segera disambut oleh tembakan gencar tentara Vietnam yang berada di 3 tempat. Dan itulah taktik yang sengaja dibuat si sersan dan letnan tersebut. Ketiga sisa regu pemburu itu tak mengetahui bahwa salah seorang pelarian yang mereka kejar justru sudah menusuk ke garis belakang mereka. Begitu mereka menembak ke arah si letnan, sersan itu segera bergerak cepat. Satu demi satu dia datangi tempat si penembak dari arah belakang, dan dengan mudah menghabisi nyawa mereka. Sepi. Letnan dari pasukan baret hijau itu muncul dari balik persembunyiannya setelah kembali terdengar suara siulan si sersan. Dia menatap ke arah 7 mayat tentara Vietnam yang bergelimpangan. Dan ketika sersan negro itu muncul dari balik sebuah pohon besar, dia menyalaminya. Mereka kemudian bergegas ke arah rombongan yang tadi mereka tinggalkan di belakang. Dengan senjata rampasan dari 7 tentara Vietnam itu, jumlah senjata mereka sudah 9 pucuk. Itu berarti hanya seorang yang tak memiliki senjata. Dan tentu saja yang tak diberi bersenjata adalah Helena, teman seruangan dalam tahanan dengan Rosie. Usahakan untuk memegang senjata, untuk berjalan saja dia tak mampu. Mereka nampaknya dibagi dalam regu-regu kecil untuk memburu kita. Kita harus bergerak cepat. Suara tembakan tadi bisa mengundang kedatangan regu-regu pemburu yang lain kemari, ujar si letnan. Duk Tio yang bertindak selaku penunjuk jalan segera membawa rombongan itu bergerak menuju ke arah danau yang masih cukup jauh. Dan apa yang dikatakan si letnan nampaknya memang benar. Kendati tempat mereka sudah cukup jauh dari barak tentara Vietnam itu,
namun suara tembakan tadi tetap saja terdengar sayup-sayup. Baik oleh tentara Vietnam yang ada di barak, maupun oleh rombongan Kolonel McMahon dan rombongan si bungsu. Begitu mendengar tembakan, komandan pasukan Vietnam di barak itu segera memerintahkan suatu pasukan kecil yang terdiri dari 20 personil untuk memburu ke arah suara pertempuran tersebut. Kini di barak-barak itu hanya tinggal sekitar 10 tentara, termasuk komandannya, seorang kolonel. Tak seorang pun di antara ke-10 tentara Vietnam yang kini berada di lapangan di tengah lingkaran barak-barak tersebut yang menyadari bahwa hanya belasan meter dari tempat mereka kini berada, mengintip 4 pasang mata. Keempat orang itu adalah si bungsu, Sersan Mahdiwell, Thi Binh dan Rosie. Dari tempat mengintip mereka berempat melihat ke-20 tentara yang berangkat buru-buru ke arah asal tembakan tersebut. Pasukan itu nampaknya akan melewati tempat di mana Kolonel McMahon memasang jebakan. Si bungsu membisikkan pada ketiga anggota rombongannya agar menanti ke-20 tentara itu berlalu cukup jauh. Pada saat ke-20 pemburu itu terlibat pertempuran dengan pasukan McMahon, mereka baru bergerak menyerang tentara di barak tersebut. Ke arah mana pasukan yang lain perginya? Bisik Sersan Mahdiwell pada si bungsu, yang merasa khawatir pada nasib teman-temannya yang melarikan diri di bawah pimpinan Duc Tio. Jangan-jangan mereka sudah tewas semua. Untuk memburu kita, nampaknya mereka dibagi dalam beberapa regu. Tiap regu menyisir arah yang berbeda, jawab si bungsu. Sementara itu, mata Thi Binh nanap menatap ke lapangan di tengah kumpulan barak di depan sana. Di sana, di lapangan tersebut, di dekat tiang bendera, sekitar 10 tentara sedang berdiri dengan senjata siap di tangan masing-masing. Di bahagian depan seorang kolonel terlihat mondar-mandir. Sebentar dia berhenti, tegak dan menatap ke arah bukit-bukit batu, di mana malam tadi dia masih menawan 17 tentara Amerika. Kemudian dia membalikkan diri, berjalan lagi. 10 langkah berjalan dia berhenti. Menatap ke arah dari mana tadi terdengar sayup-sayup suara tembakan. Mata Thi Binh berkilat memancarkan dendam melihat kolonel separuh baya tersebut. Dia teringat, ketika pertama dibawa ke barak-barak ini, dia ditaruh di barak bahagian tengah. Yaitu barak yang dihuni oleh si kolonel. Tak lama setelah dia dimasukkan ke kamar, di pintu kamar yang dibiarkan terbuka tiba-tiba berdiri si kolonel. Kolonel itu bertubuh besar, kepalanya yang tak bertopi kelihatan botak separuh bahagian depan. Si kolonel menatapnya dari ujung rambut ke ujung kaki, seolah-olah akan menelannya. Lalu kolonel itu melangkah 2 langkah memasuki kamar. Dengan kakinya dia tutupkan pintu di belakangnya. Kemudian, dengan mata nyalang menatap tubuh Thi Binh yang ranum, sambil membuka baju dinasnya. Thi Binh yang semula sudah menggigil di tempat tidur, menginsutkan dirinya ke sudut, dan makin ke sudut, sampai tubuhnya menempel ke dinding. Si kolonel yang masih berdiri sekitar 2 meter dari pembaringan, membuka sepatu dinasnya, kemudian celananya. Kini dia tegak dengan celana kolor kecil. Setelah sekali lagi menatap dengan muka yang sudah memerah karena menahan nafsu, kolonel itu mulai mendekati pembaringan. Thi Binh bertekad akan mempertahankan kehormatannya sampai mati. Begitu si kolonel meraba tangannya, dia segera menggigit tangan kolonel tersebut sekuat tenaga. Tidak hanya itu, saat giginya menggigit lengan kolonel itu sekuat daya, kedua tangannya mencakar wajah kolonel tersebut. Laknatnya, si kolonel tidak hanya membiarkan tangannya digigit terus dan mukanya dicakari, dia malah semakin terangsang oleh gigitan dan cakaran itu. Thi Binh baru melepaskan gigitannya setelah dia merasakan asinnya darah di mulutnya. Darah segar kelihatan meleleh di lengan si kolonel akibat gigitan Thi Binh. Kolonel itu duduk berlutut di pembaringan. Dia menatap ke lengannya.
Darah menetes dari bekas gigitan ke alas tempat tidur. Perlahan diangkatnya lengannya yang berdarah itu ke dekat mulutnya. Gerakannya terhenti sesaat tatkala tertatap pada paha putih Tibin yang tersingkap lewat roknya yang tak karuan. Matanya menatap paha putih dan mulus itu dengan jalang. Tibin cepat-cepat menarik ujung roknya yang tersingkap, kembali menutup pahanya yang tersimbah separoh. Kolonel itu tersenyum. Tangannya yang berdarah kembali dia dekatkan ke mulutnya. Lalu perlahan dia menjulurkan lidah. Dengan mata jalang menatap nanap ke dada Tibin yang ranum dan berombak akibat nafasnya yang sesak, si kolonel menjilati darah yang menetes tersebut. Kemudian menelannya. Usai menjilati, dia mengulurkan tangan kirinya yang belum kena gigit. Seolah-olah meminta agar tangan kirinya itu juga digigit. Bulu tengkuk Tibin benar-benar merinding. Ketika gadis itu tak bergerak, kolonel itu mengingsutkan dirinya perlahan. Tibin memekik histeris dan tangannya kembali mencakar-cakar. Namun karena jaraknya masih agak jauh, cakaran tangannya hanya menerpa angin. Si kolonel menghentikan gerakannya. Dari jarak tak sampai sedepa itu, dia menatap diam Tibin yang sedang memekik dan mencakar-cakar angin. Dia seolah-olah menikmati tidak hanya darah di tangannya yang masih saja menetes, tapi dengan nafsu yang amat aneh dia juga menikmati gadis itu memekik dan gerakan mencakar-cakarnya. Kejadian itu berlangsung beberapa lama, sampai akhirnya Tibin kehabisan suara untuk memekik, dan kehabisan tenaga untuk mencakar. Gadis itu tersandar lemas ke dinding. Kolonel itu kembali menatap ke dada ranum Tibin, yang berombak turun naik akibat nafasnya yang sesak. Menjilati paha gadis itu yang putih mulus dan tersimbah, dengan tatapan mata jalangnya. Sadar pahanya ditatap dengan rakus, dengan sisa-sisa tenaganya Tibin memperbaiki ujung roknya yang tersingkap, sehingga pahanya kembali tertutup. Kemudian, ketika mata kolonel itu nanap menatap dadanya yang ranum, gadis itu menutup dadanya dengan kedua belah tangannya. Si kolonel mengingsut tubuhnya ke dekat Tibin. Gadis itu tak punya tempat lagi untuk surut. Tubuhnya sudah tersandar rapat ke dinding. Melihat tak ada reaksi, si kolonel perlahan mengulurkan tangannya membelai rambut Tibin. Tak ada reaksi perlawanan. Tangan kolonel itu turun ke pipi. Nafas Tibin semakin sesak, namun tetap tak ada perlawanan. Tangan kolonel itu beralih ke tengkuk Tibin. Membelainya dengan lembut. Namun ketika tangan itu baru bergeser dari pipi ke tengkuk, rasa takut yang amat sangat tiba-tiba membuat Tibin memekik lagi. Mencakar lagi. Menendang-nendang lagi. Lagi dan lagi. Namun akhirnya dia sampai ke batas kodratnya sebagai seorang wanita. Seorang gadis kecil yang jolong besar. Seluruh tenaga dan dayanya terkuras sampai ke titik paling bawah. Itulah mula bencana, dan sekaligus laknat, yang menimpa diri Tibin. 15 hari berturut-turut dia direndam di kamar jahanam itu. Benar-benar dijadikan budak pemuas nafsu kolonel celaka itu. Di hari ke-15, ada gadis lain yang berhasil diculik pasukan si kolonel. Kecantikan gadis itu sedang-sedang saja. Tapi bodinya bukan main. Pinggulnya luar biasa bahenol. Sudah menjadi ketentuan, yang tak boleh dilanggar sedikit pun, bahwa setiap wanita yang didapat yang mencicipinya pertama kali haruslah sang komandan. Siapa lagi kalau bukan Kolonel Gaek Kurapan itu. Begitu pula dengan gadis berpinggul dan berpaha besar itu. Dia segera diserahkan kepada si kolonel. Tibin semula berharap dirinya akan segera tertolong dengan adanya korban baru tersebut. Dia berharap bisa segera dibebaskan dari neraka jahanam itu. Namun nasibnya ternyata sangat malang. Wakil komandan pasukan itu, seorang tentara buncit berpangkat mayor, sudah sejak awal menaruh minat yang amat sangat pada Tibin. Semasa gadis itu masih dipakai si kolonel,
seringkali si Mayor diam-diam mengintip Tibin saat mandi di belakang barak. Di belakang barak si kolonel ada sebuah kamar mandi darurat yang airnya dialirkan dari bukit-bukit batu tak jauh dari belakang barak dengan selang bambu. Kamar mandi itu merupakan tempat para perwira mandi. Kalau prajurit yang lain mandinya ke sungai semua. Kamar mandi tersebut didinding dengan papan kasar. Jadilah dia dinding apa adanya. Papan seperti itulah yang dibuat untuk dinding seluruh barak dan kamar mandi perwira. Tentu saja ada bahagian-bahagian yang tak begitu rapat. Dari celah dinding itulah si Mayor sering ngintip bila Tibin atau wanita-wanita lainnya mandi. Wanita-wanita itu, semuanya, termasuk Tibin, memang tak terbiasa memakai kain basahan ketika mandi. Hal itu amat membuat si Mayor bersuka cita. Kini, setelah si kolonel mendapat mainan baru, si besar pinggul yang baru datang itu, Tibin segera diantarkan seorang sersan ke barak si Mayor. Di sini gadis itu harus menderita selama 10 hari. Saat si kolonel selesai dengan gadis berpinggul besar itu, dia lalu menyerahkan pada si Mayor agak 4 atau 5 hari, kemudian ditempatkan di barak seorang kapten. Setelah para perwira menikmati tubuhnya, pada bulan kedua Tibin baru diantar ke barak di mana belasan wanita lain sudah sejak lama disekap. Tibin tak tahu, mana neraka yang lebih jahanam antara barak perwira atau di barak umum ini. Para prajurit datang silih berganti. Kadang-kadang sehari dia dipaksa melayani 4-7 prajurit. Dan 3 bulan di barak umum itu, akhirnya dia diserang sipilis. Di tubuhnya, termasuk di bibirnya, muncul kudis yang mengeluarkan nanah yang baunya amat menusuk. Dia segera dikembalikan kepada ayahnya di kampung, dan hanya beberapa hari di kampung, lelaki dari Indonesia yang bernama Bungsu itu muncul bersama Han Doi. Si Bungsu terkejut melihat tubuh Tibin menggigil. Rosi yang tegak tak jauh dari si Bungsu juga kaget melihat betapa tubuh gadis yang sering dibuatnya cemburu itu menggigil hebat, sementara matanya menatap lurus ke depan. Si Bungsu menoleh ke arah yang ditatap Tibin. Dia yakin, gadis itu menatap kolonel yang mondar-mandir di depan belasan pasukannya di tengah lapangan, di depan barak-barak sana. Si Bungsu melihat Tibin tiba-tiba mengangkat bedilnya. Namun sebelum bedil itu meledak, si Bungsu perlahan memegang lengan gadis itu. Kemudian memegang bedilnya. Dia menggeleng, memberi isyarat agar jangan terburu-buru. Belum sekarang Titi. Kita semua akan terbunuh jika engkau meletuskan sebuah peluru saat ini. Lagi pula, peluru bedilmu takkan mencapai perwira di tengah lapangan sana. Kalaupun sampai pasti hanya sekedar melukai, takkan mematikan. Sabarlah, sebentar lagi. Jika belasan tentara yang tadi berangkat sudah dihadang pasukan Kolonel McMahon, kita akan menyerbu mereka yang di depan sana. Engkau boleh membunuh mereka. Membalas dendammu, bisik si Bungsu perlahan. Tibin menurunkan bedilnya. Matanya basah, dadanya berombak menahan bara dendam. Rosi yang tegak di samping kiri si Bungsu kini bisa menerka apa yang sudah terjadi pada diri Tibin. Diam-diam dia tak hanya merasa menyesal membuat gadis itu keki, tapi juga merasa kasihan pada nasibnya. Perlahan dia menggeser tegak melewati si Bungsu, mendekati Tibin. Gadis yang didekati itu kembali mendelikkan mata melihat orang yang dianggapnya perempuan gatal ini mendekati dirinya. Hatinya sudah sejak tadi bengkak melihat si gatal ini lengket terus di dekat si Bungsu. Kayak perangko dengan amplop saja. Akan halnya Rosi, yang memang jauh lebih dewasa dibanding Tibin yang berusia 15 tahun itu, tak lagi berminat memperuncing suasana. Biasanya dipelototi seperti itu, dia akan membalas dengan cengar-cengir dan malah semakin mendekati si Bungsu. Namun kali ini, dia mendekati saingannya itu dengan wajah jernih.
Maafkan jika tadi saya menyakiti hatimu. Nasib buruk yang menimpa dirimu terlebih dahulu menimpa diriku dan teman-temanku yang lain, yang mereka sekap dalam goa di Bukit Cadas itu. Bedanya, karena kalian anak negeri ini, kalian dipaksa menjadi pemuas nafsu mereka terus-menerus. Sementara kami hanya dipakai saat-saat mereka perlukan. Kolonel laknat yang di depan sana, adalah orang yang menodai diriku untuk kali pertama. Kemudian bergantian perwira-perwira yang lain. Saya rasa hal itu juga engkau alami. Namun, nasib kita tak jauh berbeda adikku, bisik Rosi perlahan sambil memegang bahu Tibin. Mendengar cerita perawat Amerika yang semula amat dicemburuinya ini, yang mengalami nasib yang sama dengannya, hati Tibin tiba-tiba runtuh. Dia tak mampu menahan air mata dan menangis sesungguhkan. Rosi memeluknya dengan lembut. Tibin menyandarkan kepalanya ke dada perawat itu, dan menumpahkan tangisnya di sana. Si bungsu menarik nafas terharu dan gembira. Terharu mendengar nasib yang juga menimpa Rosi. Gembira karena kedua wanita yang semula saling bermusuhan seperti kucing dengan tikus itu kini sudah akur, malah saling peluk. Dia bukannya tak tahu, Tibin marah pada Rosi karena merasa cemburu. Cemburu karena Rosi sengaja berpura-pura mendekatinya. Saya rasa sebentar lagi pasukan tadi sudah akan sampai di tempat jebakan Kolonel McMahon. Sebaiknya kita mendekati barak itu, serta mengatur strategi, bisik si bungsu pada Letnan Rodney Duval, anggota SEAL Amerika yang menyertainya. Anda yang memegang komando, Pak. Saya siap menerima perintah, ujar Letnan Duval, yang diselamatkan nyawanya oleh si bungsu dalam pertarungan sekeluar dari goa sekapan pagi tadi. Kata-kata yang dia ucapkan terjauh dari basa-basi. Sampai saat ini dia tak yakin lelaki ini bukan anggota tentara. Kemahiran yang dia miliki, melebihi pasukan SEAL, yang di Amerika sana sangat disegani oleh pasukan elit manapun. Diam-diam Duval yang saat di goa itu memang menganggap enteng lelaki Indonesia ini, kini berbalik mengaguminya. Betapa dia takkan kagum, di goa itu saja lelaki ini sendirian menghabisi 4 tentara Vietnam tanpa sebuah peluru pun. Padahal keempat tentara Vietnam itu memegang bedil yang siap memuntahkan peluru. Barak yang di tengah itu adalah gudang senjata. Kita akan mendekati barak itu. Saya akan menyelusup ke dalam. Barangkali saya bisa mengambil 2 buah senapan mesin ringan. Kalian bertiga berjaga-jaga di luar. Jika ada yang mencurigakan, jangan membuang waktu. Tembak saja. Sekarang kita berangkat, bisik bungsu. Namun dia terhenti saat teringat Tibin dan Rosi. Titi, Rosi, ikut kami dari belakang. Hati-hati, ujarnya. Kedua gadis itu sama-sama mengangguk. Lalu mereka segera menyelusup di balik lindungan belantara, mendekati barak-barak tersebut. Si Baksu berada di depan, menyusul Tibin dan Rosi. Di belakang sekali berada Letnan Duval. Kolonel itu bahagian saya. Dia harus merasakan pembalasan saya, desis Tibin sambil menyelinap di balik sebatang pohon besar. Ya, jikapun saya yang berhasil menangkapnya, dia akan saya serahkan padamu, Titi, bisik Rosi yang berada di sisinya. Terima kasih, Rosi, ujar Tibin dengan perasaan terharu, sambil menatap pada bekas musuhnya itu. Bersambung ke episode 97.